Saya rasa sudah kelihatan ya. Maaf. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon Roh Kudus boleh kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan masih terus mengaruniakan belas kasih-Mu kepada kami. Dan kami tahu ketika kami boleh melangkah hari ini, itu juga semua karena anugerah-Mu semata. Bahkan sampai hari ini Tuhan, sampai detik ini, semua hanya karena anugerah. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai dia untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Love Your Neighbor, ya. Atau dalam bahasa Indonesia, kasihilah tetanggamu. Dan Bapak Ibu, walaupun hari ini dunia dan sekitar kita masih dilanda oleh virus COVID ini, Bapak Ibu, orang-orang atau mungkin juga kita ya, mungkin itu kita hari ini, kita tidak lupa kemarin itu merayakan yang namanya Hari Kasih Sayang Bapak Ibu. Valentine Day, tanggal 14 Februari. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu merayakan atau tidak ya, tapi dunia merayakan Hari Kasih Sayang ini. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya Instagram, pasti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana orang-orang merayakan hari spesial itu. Ada pasangan yang merayakan hari kasih sayang ini dengan makan di restoran yang mewah, di-post di Instagram. Atau ada yang hanya makan sederhana, merayakan dengan sederhana, tapi dengan romantis, begitu. Ada yang memberi pasangannya coklat, ada yang memberi pasangannya itu setangkai bunga, ada yang memberi kepada pasangannya bukan setangkai, tapi 100 kuntum mawar merah. Bapak Ibu, beragam cara dan beragam cara ya bagaimana mereka merayakan hari kasih sayang tersebut. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ya, kira-kira atas dasar apa orang-orang itu bahkan kita melakukan atau memperingati hari kasih sayang? Bapak Ibu, saya yakin jawabannya adalah atas dasar cinta kepada pasangan kita. Atau karena kita mengasihi, kita punya kasih kepada pasangan kita. Nah, Bapak Ibu, kasih itu adalah sebuah tema yang paling populer dan yang paling sering dibicarakan di kalangan orang Kristen. Dan tentunya kita setuju dan sependapat juga bahwa kasih itu adalah pengikat dari sebuah relasi. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Ya, Bapak Ibu boleh baca, boleh lihat di layar ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 1 Yohanes 3, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, kata firman Tuhan ini, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, istilah kasih ini ya tentulah sangat tidak asing di telinga kita. Bahkan kasih ini menjadi standar tuntutan mutlak dalam hubungan-hubungan, dalam setiap relasi yang kita miliki, baik itu dalam hubungan berkeluarga, hubungan pertemanan, persahabatan dengan rekan kerja, termasuk rekan pelayanan, dan juga bertetangga. Bapak Ibu bahkan pernah dikatakan bahwa kasih itu adalah motivator terbesar di dunia. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena pandangan dunia mengatakan ketika seseorang mengasihi kita, kasih itu memberikan pengharapan dan kekuatan kepada kita. Dan ketika kita merasa tidak dikasihi atau kita ditolak, kasih kita ditolak, maka yang terjadi adalah kehancuran bagi kita atau broken heart. Bapak Ibu mungkin kita setuju dengan pandangan ini. Bapak Ibu dalam iman Kristen, bahkan secara khusus ya, kasih ini juga menjadi sorotan yang tajam, ya, menjadi sorotan yang tajam. Di mana setiap orang yang percaya, yaitu kita, Bapak Ibu Saudara, saya, kita dipanggil untuk mengasihi. Baik mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, maupun mengasihi sesama seperti diri sendiri. Love God, love others. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dengan tegas dia menyatakan bahwa inilah hukum yang terutama. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 di sini firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu, begitu pentingnya kasih. Kasih inilah yang menjadi dasar perbuatan orang Kristen, orang-orang percaya. Yohanes dia bahkan mengatakan bahwa inilah berita yang kamu dengar dari mulanya. Tadi ya di Yohanes 3 ayat 11. Inilah berita yang kamu dengar dari mulanya. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi di sini ada frasa dari mulanya itu terkait erat dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 yang berkata demikian. Lihatlah dari mulanya di sini ada keterkaitan yang erat. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu, sebagai anak yang dilahirkan oleh Sang Bapa, yang sejak dari awalnya telah dianugerahkan kepada kita kasih-Nya, maka kita memiliki kasih itu untuk kemudian kita bagikan kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu, kasih itu sudah ada di hati kita. Dan kasih itulah yang juga menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Dan kalau kita bisa mengasihi orang lain, Bapak Ibu Saudara, itu disebabkan oleh karena Allah yang telah menyatakan kasih-Nya lebih dulu kepada kita. Dan hanya orang yang bisa merasakan kasih Allah secara benar dalam hidupnya yang dapat mengasihi sesamanya dengan tulus dan dengan rela. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah yang besar yang kita rasakan, yang kita alami
seharusnya semakin kuat dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Kasih itulah yang akan terus seharusnya mendominasi pikiran kita dan seluruh tindakan kita. Kasih itu jugalah yang seharusnya memotivasi kita untuk melayani Dia yang hidup, melayani Dia. Dan kita juga dengan kasih itu kita hidup di dalam kekudusan. Kasih itu juga menghibur kita di saat kesusahan menimpa hidup kita. Bapak yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia telah memberi teladan bagi kita. Keteladanan akan kasih-Nya. Dia hidup untuk melayani. Dia hidup juga untuk mendengarkan, menyelamatkan, dan juga menyembuhkan orang lain. Bapak Ibu, dalam sebuah kesempatan, Tuhan Yesus Dia menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu, kisah ini tercatat dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kita juga tidak asing dengan kisah ini, bukan? Ya, singkat cerita Bapak Ibu, seorang pria yang sedang mengalami perjalanan menuju Yeriko dianiaya oleh perampok. Apa yang dilakukan para perampok? Para perampok menanggalkan pakaiannya, memukulinya sampai sangat terluka dan membiarkannya terbaring di pinggir jalan. Kita tahu, seorang imam dan kemudian seorang Lewi lewat di sepanjang jalan itu. Tidak ada satupun dari mereka memutuskan untuk membantu orang tersebut yang terluka ini. Tapi kemudian Alkitab mencatat seorang Samaria yang melewati jalan tersebut. Dia melihat orang yang terluka ini. Dia datang mendekatinya. Kemudian dia merasa kasihan kepada orang tersebut. Tanpa ragu, dia mendekati orang itu. Dia membalut luka orang itu. Dan bahkan membawanya ke sebuah penginapan. Dan merawatnya. Bapak Ibu, di akhir perumpamaan itu, Tuhan Yesus kemudian bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Bapak Ibu, tentu saja dengar perumpamaan itu, orang-orang menjawabnya, ya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Inilah perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan apa di akhir dari perikop ini? Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, love your neighbor. Kasihilah tetanggamu. Pertanyaannya adalah, siapa tetangga kita, Bapak Ibu? Ya, tetangga kita adalah semua orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Ya, ketika kita mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, kita juga mengasihi Tuhan. Cara kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain bisa dengan apa, Bapak Ibu? Bisa dengan mendengarkan mereka yang mungkin perlu curhat di masa-masa pandemi yang tidak mudah ini. Atau Tuhan bisa pakai kita untuk berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Atau mungkin memberi kata-kata penyemangat. Atau mengampuni, memaafkan. Bapak Ibu, poin pertama kita malam ini adalah mengasihi sesama itu adalah mencerminkan kasih Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Mengasihi sesama adalah mencerminkan kasih Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat kembali di 1 Yohanes 3 ayat 15. Di sini menarik Bapak Ibu. Dikatakan,
Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bapak Ibu, Yohanes di sini dia memunculkan istilah benci yang berhadapan dengan istilah kasih. Dan Yohanes mengatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Bapak Ibu, benci itu adalah sifat yang identik dengan dunia. Dan seharusnya sifat benci ini tidak mendapat tempat dalam komunitas orang percaya. Kata benci ini dijelaskan dengan pengertian pembunuh, Bapak Ibu. Yang di dalamnya mengandung pesan untuk kita lihat sebuah peristiwa, yaitu peristiwa antara Kain dan Habel. Di 1 Yohanes 3 ayat 12 ini. Nah, Bapak Ibu, yang dilakukan Kain adalah pembunuhan saudara. Kain menghilangkan nyawa adiknya. Dalam Alkitab berkali-kali diperingatkan bahwa tindakan ini akan membawa pelakunya pada kematian kekal. Dan seharusnya komunitas orang percaya itu tidak membawa sifat dunia dan sifat iblis ini dalam relasi-relasi yang kita bangun. Bapak Ibu, kita harus paham bahwa kebencian kita kepada saudara atau kepada sesama kita itu sama dengan kita mengadopsi sifat jahat dari dunia yang bersumber pada iblis. Dan akibatnya adalah kematian kekal. Bapak Ibu, poin ini menghantarkan kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu kasih. Kasih akan membawa kita pada kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu, maksud dari tulisan Yohanes ini nampak jelas ketika ia membawa kita untuk dapat memahami kasih yang dinyatakan oleh Yesuslah yang seharusnya kita teladan. Kasih yang sejati itu dapat kita temukan dalam pengorbanan Kristus akan dirinya sendiri. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai alat pendamaian bagi kita, Bapak Ibu. Dan dia menyatakan kasihnya sebagai tindakan tanpa syarat. Bahkan sebenarnya Tuhan Yesus sendiri dia tidak berkewajiban untuk melakukan pengorbanan ini, Bapak Ibu. Jikalau Tuhan Yesus melakukannya, dia mau berkorban, memberikan nyawanya itu semata-mata karena kasihnya kepada kita. Tidak ada alasan lain. Itu karena kasihnya yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari Bapak Ibu, saya mengajak diri saya dan saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita masih menyimpan rasa tidak suka, marah, kesal, iri, bahkan benci kepada sesama kita? Mari kita belajar untuk menghilangkan perasaan negatif kita dan menggantikan dengan apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan mari kita belajar untuk saling berkorban satu terhadap yang lain. Sehingga kasih tidak diberikan hanya kepada orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Atau kasih itu kita berikan kepada orang-orang yang kita sukai saja. Tidak. Tetapi kasih dalam diri kita itu harus dapat menembus batas-batas persamaan itu. Bahkan sampai kita bisa mengasihi orang yang membenci dan memusuhi kita. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih, love your neighbor. Mengasihi sesama adalah mencerminkan kasih Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kasih itu juga akan membawa kita kepada kehidupan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu komunitas yang sehat dan yang bertumbuh adalah komunitas yang terdiri dari pribadi-pribadi yang setia, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan bersedia dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami boleh mengasihi sesama kami seperti Engkau boleh mengasihi kami. Bantulah kami untuk boleh selalu menjadi berkat bagi orang lain dan memantulkan cinta kasih-Mu dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.